Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa kembali pada materi berikutnya. Sebelum kita mulai, mohon like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, dan silakan di-share pada kawan-kawan lainnya. Semoga bermanfaat. Pada kali ini kita akan belajar tentang katup kontrol arah atau katup yang mengendalikan kemana distribusi daripada udara bertekanan dan katup pembagi udara bertekanan pada sistem pneumatik. Jadi sistem pneumatik itu adalah suatu sistem yang menggunakan udara bertekanan untuk kebutuhan seperti di industri dan bisa kita gunakan juga pada kebutuhan rumah tangga. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan nama-nama daripada katup berdasarkan daripada simbol-simbol. Yang pertama, banyaknya terminal itu berada pada angka pertama. 2, 3, 3, 4, 5, 5. Kemudian banyaknya posisi pada angka kedua, 2, 2, 2, dan seterusnya. Jadi 2/2 itu adalah banyaknya terminal dan banyaknya posisi. Seperti ini. Ini banyaknya terminal ada 2 buah. Ya. 1, 2. Nih ada terminal. 1, 2. Dan posisi ada 2 buah. Kemudian dan normally open. Berarti aliran udaranya terhubung. Open. Ya. Kemudian 3/2. Titiknya 1, 2, 3. Dan berada pada 2 buah posisi. Dan normally close karena 1 dan 2-nya tidak terhubung. Kemudian katup 3/2 NO 1, 2, 3 terminal dan 2 posisi 1 dan 2-nya terhubung. Dan demikian selanjutnya. Lalu metode aktuasi, apa sajakah yang bisa mengaktifkan sebuah katup? Secara manual ada general, pas button, lever, pedal. Mungkin secara mekanik bisa digantikan oleh pegas, button, roller atau ID roller. Secara elektrikal bisa diaktifkan oleh solenoid, proporsional solenoid, dan bisa diaktifkan oleh udara itu sendiri. Katup ini tidak akan terhubung sesuai dengan yang diinginkan jika metode aktuasinya tidak kita gunakan. Ini contoh metode aktuasi, komponen realnya begini bentuknya, button, ini button, lalu ada roller dan ada roller. Ini general, detain dan pass button. Ini lever, pedal. Ya. Nah, bisa kita lihat untuk metode aktuasi tadi, ya, kita lihat, kita aktifkan kompresor di sini. Lalu kita pergunakan pressure. Nah, salah satu contoh kita gunakan tipe aktuasinya seperti pas button ya. Kemudian atau kita gunakan pilot saja. Kemudian balikannya kita gunakan spring. Contoh itu. Nah, jika kita jalankan, ya, posisi yang aktif pertama adalah 1 dan 2. Kenapa? Karena posisi awalnya katup 5/2, 1 dan 2 terhubung. Jika kita aktifkan,
tekan, maka 1 dan 4 terhubung. Ini merupakan metode aktuasi. Bisa kita tes yang lain, ada model mekanik, roller, lalu yang belakangnya kita ganti mode Pegas saja. Nah, itu salah satu bentuk model aktuasi. Dan bisa juga kita pergunakan yang model elektrikal. Contohnya elektrikal. Nah, untuk mengaktifkan ini kita harus pergi ke electric control. Kita kasih simbol. Ini solenoid A. Ini solenoid B. Jika kita jalankan, ya, itu metode aktuasi menggunakan solenoid. Kemudian lanjut metode aktuasi menggunakan air pilot, berarti menggunakan udara bertekanan. Nah, sekarang kita belajar tentang katup. Berarti di sini kita akan belajar tentang fungsi katup. Yang pertama disebut dengan katup 3/2. Ini disebut normally close dan ini disebut dengan normally open. Kenapa katup 3/2? Seperti yang dijelaskan tadi, jumlah terminalnya ada 3, 1, 2, 3, dan posisinya ada 2. Sedangkan ini normally close karena 1 dan 2 tidak terhubung, kalau ini 1 dan 2 terhubung. Nah, sekarang kita coba mengaktifkan menggunakan sebuah kontrol mekanik disebut dengan push button. Kita jalankan. Pada normally open, udara langsung terhubung karena 1 dan 2 terbuka. Sedangkan normally close tidak terhubung. Kapan dia terhubung? Jika ini kita start, kita jalankan. Dan dia kembali lagi ke semula karena dia menggunakan pegas. Jadi umumnya katup 3/2 ini satunya pilot aktivasinya, satu lagi baliknya menggunakan pegas. Kalau ini kebalikan, jika diaktifkan dia off,
justru dibalikan dia aktif. Kemudian untuk katup berikutnya kita belajar tentang katup 5/2. Ya, operasinya ini jalankan menggunakan pas button. Sumbernya tetap menggunakan kompresor. Nah, jika kita fungsikan, posisinya 1 dan 2 terhubung karena sudah sifat daripada katup 5/2, kondisi normal 1 dan 2 terhubung. Jika di start, ya, ini dilepas dia kembali karena ada return spring. Beda dengan ini, ya, ini aktuasinya kedua-duanya pilot, udara bertekanan. Dia disalurkan oleh kompresor, dikontrol oleh sebuah pas button untuk dialirkan. Itu perbedaannya. Kalau ini lepas dia kembali lagi. Ya, ini di dalamnya seperti ini. Ada pegas, ada diafragma. Lanjutkan. Sudah kita simulasikan tadi. Normally open, terbuka, udah kita simulasikan. Di sini normally close dan ini normally open. Atau ini dalam keadaan normal, ini dalam keadaan dia telah bekerja. Ini fungsi daripada biasanya di pasar limit switch, dia roller yang mengaktifkan, tapi fungsinya tetap katup 3/2. Sama. Kemudian ini posisi katup 5/2. Jadi rangkaian di dalamnya. Ini kedua aktivasinya oleh 2 buah pilot untuk menghubungkan 1 dan 2 dan 1 dan 4. Ini katup 5/3. Yang di tengahnya adalah middle, itu fungsinya. Ini 1 dan 2 terputus, 1 dan 4 terputus. Itu close middle. Ini 1 dan 2 terhubung, 1 dan 4 terhubung, open middle. Ini 1 dan 2 dan 4 terputus, close middle. Demikian informasi ilmu pada hari ini. Semua bermanfaat. Tolong dicatat bagi yang ingin mencatatnya, karena ini merupakan tugas-tugas pembelajaran di saat COVID. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, mohon like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, serta di-share ke kawan lainnya. Karena berbagi itu indah dan membuat orang pintar, kita akan mendapat amal sepanjang masa. Mohon like, subscribe, aktifkan loncengnya, agar teman-teman semuanya selalu dapat monitor ilmu-ilmu yang kita berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.